Halo teman-teman, selamat pagi. Boleh dong on cam dulu, aku pengen lihat wajah-wajah calon award di BU 2026. Gimana nih kabarnya? Apakah ada yang masih liburan ataukah ada yang masih kuliah nih ada atau mungkin mahasiswa baru? Boleh dong cerita di kolom chat, aku pengen tahu nih. Masih libur Kak, maba soalnya hehehe. Baik, yang lain ini lagi libur nih Kak. Udah kalau bisa dihitung nih ya, udah berapa persen nih persiapan teman-teman buat menghadapi seleksi beasiswa unggulan di tahun 2026 nih? Aku pengen tahu, udah berapa persen gitu kali persiapannya? Karena udah banyak banget di informasi melalui sosial media atau bahkan Google gitu. Berkas-berkas apa yang perlu dipersiapkan? 80% Kak, 60% setelah ikut Zoom sesi satu tadi. Hihihi. Oke, berarti sebelum ikut sesi satu tadi berapa persen nih? 30%, 50% boleh deh jadinya berapa nih? Jadinya 35 apa 50 nih? 60%, 10% ikut Zoom ini baik gitu. Jangan lupa dipersiapin ya teman-teman gitu, karena kita tidak tahu BU itu tiba-tiba langsung buka dare gitu. Jadi dipersiapkan dengan baik-baik. 50%, 50% Kak, oke. Rata-rata nih udah pada 50 apa? Udah pada di atas 20% lah ya. Tadi ada 10% karena ikut Zoom ini. Boleh Zoom ini semoga langsung 100% ya Kak, boleh. Tapi kan tema esainya belum ada nih. Emang bisa dibilang 100% nih. 40% Kak, karena yang udah ready baru berkas esai belum tahu apa-apa betul gitu. Kita tunggu, kita let's see tema tema tahun ini akan apa gitu kali ya. 60% Kak. WKWK ya udah 99,99999% aja Kak beres ini boleh. 50% Kak baru dapat sertifikat KBI. Nice, sudah mempersiapkan KBI ini ya. Udah skornya udah acceptable belum itu sesuai minimum BU tuh. Kak Fauzia Nur. Alhamdulillah sangat unggul. Udah dong Kak, Masya Allah, udah siap nih ya berarti menghadapi besok unggulan nih ya, karena skornya udah acceptable. Kak berkasnya harus dipersiapkan apa aja ya Kak. Nah untuk masalah ini kami dari Forum Award di Beasiswa Unggulan sudah menyiapkan mentoring gratis gitu. Jadi bisa apa dicek secara berkala gitu agar teman-teman tuh bisa mengikuti mentornya dan tenang aja ada 1.000 kuota gitu kali ya, dari seluruh Indonesia gitu. One shot langsung Matia, Masya Allah, mantap banget langsung Matia one shot. Sisa saya rekomendasi dan pertanyaan beasiswa, Kak, baik. Kak, aku dulu tes UKBI terus dapat unggul mending tes lagi apa enggak? Maunya dapat apa sih? Kak Rizky Melati maunya dapat yang mana sih? Yang paling tinggi nih ya. Maba hadir. Kak, kalau cuma sisa esai dapat istimewa, maunya UKBI dapat istimewa, Kak, ini dari Kak Andin. Kalau memang masih ada waktu dan Kak Andin juga sangat-sangat ambisius untuk dapat istimewa, boleh banget diulangi aja nggak apa-apa. Kak, aku nggak bisa pasang background, nggak apa-apa, HP ku lagi error. It's okay, pokoknya materinya didengarkan dan disimak dengan baik-baik gitu agar masuk gitu ke dalam tubuh teman-teman semua. Nah, kalau boleh tahu nih, kita di sesi ini nih akan bahas rumpun studi apa nih?
Sains ya. Saintek, sains dan teknologi. Let's see apakah benar. Sains dan teknologi, saintek, saintek, Kak, saintek, Kak. Rumus studi na anak sains, Kak. STEM and teknologi. Sains, teknologi, dan saintek, atau sains dan teknologi. Oke, sebelum kita mulai acaranya, aku pengen dong teman-teman kasih emot-emot api kali ya, emot-emot api di kolom chat gitu, biar kita semangat membara gitu pada pagi hari ini. Aku pengen dengar, pengen kalian hujani dengan emot-emot api di kolom chat gitu, biar kita makin semangat. Oke, dari Rizky, Arisandi, Awan, Fardia 5, Kak Bunaya, Kak Anissa, Kak Fahmi, Kebakaran, Kak Raffi Tiadi, Kak Radifa, Kak Intan, Kak Fahmi. Oke, luar biasa sekali teman-teman semua. Sangat-sangat menyala ya, fire banget gitu awardee-awardee, calon-calon awardee Best Unggulan 2026 ini. Aku harap teman-teman nanti sampai sesi akhir harus terus kayak gini ya, tetap semangat gitu, diperhatikan materinya gitu sampai sampai akhir sesi nanti agar saya teman-teman tuh bisa sangat-sangat berkualitas dan unggul gitu. Boleh, halo Kak, device saya kameranya bermasalah. Boleh off cam dulu nanti kalau memang sudah bisa, tidak ada kendala, langsung boleh on cam gitu. Oke, sepertinya udah pada siap gitu. Kayaknya dari recordnya nggak ada. Nah ini Kak Farhan Akmal Putra, sesi pemateri kita di sesi kedua ini sudah hadir gitu. Udah siap nggak teman-teman buat kita mulai nih? Boleh dong di kolom chat. Siap banget Kak. Boleh bilang siap banget Kak gitu. Siap banget Kak, siap banget. Masya Allah banget, emang semangat-semangat banget calon-calon award di BU ini. Di sesi satu tadi 300 lebih, dan di sesi kedua ini juga 300 lebih loh gitu. Luar biasa banget emang. Bismillah jadi award di BU, amin. Oke, karena sudah siap dari teman-teman semuanya dan pemateri juga sudah hadir di tengah-tengah kita, izinkan saya membuka acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta FEBU Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh Komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir di sesi pagi ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan. Perkenalkan, saya Putra Fareza Akil Ahmad, awardee beasiswa unggulan 2024 dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang memandu jalannya sesi pertama hingga akhir dari rumpun ilmu sains dan teknologi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sebelum kita mulai, aku ingin menyapa teman-teman dulu. Boleh dong di kolom chat tuliskan asal teman-teman program studinya dari mana dan kota kalian tempat bergabung pada pagi hari ini. Oke, kita absen dulu nih ya.
Oke, pertama dari mana dulu nih? Polban Kak, Teknik Sipil Aceh Kak, dari Prodi Statistika, dari Bogor Kak, Trenggalek, Teksip UPI, IPB, Bandung, Agribisnis Undip, Undip Kak, SITH ITB Kak, Teknologi Pangan. Wow, luar biasa banget dari Sabang sampai Merauke, dari semua kampus di seluruh Indonesia sudah hadir gitu bersama-sama dengan kita. 378, 380 bahkan peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini memang sangat-sangat luar biasa banget ya. Dan aku juga pengen tahu nih, siapa nih yang udah pertama kali ikut kegiatan Fabu? Coba ketik pertama gitu di kolom chat, atau bahkan yang udah pernah ikut kegiatan Fabu sebelumnya boleh ketik langganan Fabu. Pertama, 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 pertama. Kedua Kak, pertama sisi satu tadi baik. Pertama, Pertamina, jangan baru sesi tadi pagi sesi satu Kak. First time langganan Fabu nih Kak Salsabila Azara, luar biasa banget memang perjuangannya yang sangat-sangat up to date gitu. Kedua nih dari Kak Nuri Sofa El Zahra. Oke, sangat luar biasa sekali dan saya sangat senang gitu melihat teman-teman semua sangat antusias dari berbagai daerah di Indonesia, dan di pagi hari ini gitu meskipun pagi-pagi tapi tetap semangat gitu, nggak ada yang ngantuk dan pada on cam semua nih. Saya lihat banyak banget yang on cam, dan untuk yang belum on cam jangan lupa on cam ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama, tibalah saatnya kita tunggu. Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana menyusun esai bahasa unggulan dari perspektif rumpun ilmu sains dan teknologi bersama narasumber yang sangat luar biasa. Farhan Akmala Putra SPMB merupakan awardee beasiswa unggulan Kemdikbudristek 2024 yang berhasil meraih gelar Magister Agribisnis dari Universitas Diponegoro. Berbekal pengalaman akademiknya, Kak Farhan mendirikan Research Buddy Hub, sebuah startup yang berfokus pada layanan konsultasi penelitian. Rekam jejaknya di bidang akademik juga ditunjukkan melalui berbagai publikasi, 10 artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional, serta penulisan dalam 7 buku. Di samping aktif mengembangkan platform tersebut, pria asal Banten ini juga berkarir secara profesional di salah satu perusahaan keuangan milik negara atau BUMN. Dalam sesi kali ini, Kak Farhan akan berbagi pengalaman dan pengetahuan dan pengalamannya mengenai strategi menyusun esai beasiswa unggulan, khususnya bagi pendaftar dari rumpun sains dan teknologi, mulai dari cara menunjukkan kontribusi, capaian akademik, hingga potensi diri melalui esai yang kuat, relevan, dan meyakinkan. Kepada Kak Farhan, kami persilakan untuk menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Reza atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fabu atas undangan luar biasanya. Saya menjadi narasumber di kali kedua ini ya, seperti itu. Tahun sebelumnya saya juga diberi kesempatan, dan tahun ini Alhamdulillah dikasih kesempatan juga. Saya ucapkan semangat kepada semuanya. Ini masih semangat kan ya, teman-teman semuanya ya. Semoga nanti bisa uh, diberikan kemudahan dalam menggapai beasiswa unggulan ini. Baik, Kak Reza mungkin bisa bantu share PPT-nya. Oke, baik, bentar. Oke. Oke, mungkin boleh sapa-sapa dulu ya. Baik, siap. Oke, teman-teman nih, tadi saya lihat nih, banyak banget nih dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Ada yang dari Syekh Kuala, dari Undip, dari UI, ITS, ITB. Wah, luar biasa sih ini. Unimal, banyak banget ini. Terus ada Polmed um, Medan, luar biasa sih dari seluruh Indonesia. Semoga sih semuanya bisa tembus lolos beasiswa unggulan ya. Itu baik. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Perkenalkan, saya Farhan Akmala Putra. Saat ini saya bekerja di bidang keuangan di BUMN. Eh, Jenjang karir saya yang pertama, saya berkuliah di S1 Agribisnis Universitas Udayana, Bali. Siapa nih yang dari Bali nih?
Saya alumni Udayana tahun 2023. Saya lanjut ke Undip di tahun 2023-nya itu di agribisnis, eh, Fakultas Peternakan dan Pertanian. Untuk pekerjaan saya, pertama saya menjadi asisten manajer MBKM ekspor selama 6 bulan. Selanjutnya saya langsung di 2023 sambil kuliah, saya sambil menjadi asisten profesor di agribisnis Undip selama 2 tahun, mentor riset perpustakaan Undip dan asisten riset peneliti BRIN selama 1 tahun. Selanjutnya tahun 2025 setelah saya lulus, saya mendirikan PT Perorangan Rasis Badi Hub bersama rekan. Saat ini masih berjalan sambil bekerja di BUMN, dan saat ini di 2026 ini masuk bagian keluarga BUMN. Dan ini untuk grafik saya, citasi dan penelitian saya ya masih sedikit sih dibandingkan teman-teman yang sebelumnya gitu. Masih ada cuman 10 paper lebih lah seperti itu, baik Scopus maupun Sinta seperti itu. Baik, next. Nah, apa sih pentingnya beasiswa? Mengapa kita perlu menggapai beasiswa itu? Yang pertama, beasiswa bukan hanya biaya pendidikan, tetapi juga memberikan yang pertama kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, pengembangan kepemimpinan, karakter, kesempatan mengikuti pelatihan, memperluas jaringan nasional maupun internasional, dan meningkatkan daya saing. Nah, jadi tidak hanya beasiswa keuangan saja, tapi banyak hal benefit yang akan diterima dari beasiswa unggulan ini seperti itu. Jadi jangan berpatok bahwa beasiswa itu hanya uang saja, memberikan benefit uang, tapi lebih dari itu ya. Digarisbawahi lebih dari itu seperti pengembangan karakter, kepemimpinan dan sebagainya. Next, Kak. Baik. Untuk beasiswa unggulan, apa sih beasiswa unggulan nih baik bagi yang belum tahu? Nah, beasiswa unggulan ini program dari pemerintah, Kemdikdasmen, yang terdiri yang bergelar dan non gelar yang dapat diikuti baik PTS maupun PTN di seluruh Indonesia, bahkan bisa di luar negeri ya sekarang ya seperti itu. Baik D4, S1, S2 dan doktor bagi masyarakat berprestasi dan pegawai Kemdikdasmen seperti itu. Next. Nah, komponen biaya beasiswa itu apa aja sih nih bagi yang belum tahu nih? Komponen beasiswa yang terdiri dari biaya pendidikan atau UKT, biaya hidup per bulan, dan biaya buku seperti itu. Dan bagi untuk penyandang disabilitas meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya penelitian, dan biaya hidup pendamping seperti itu. Next. Nah, apa aja sih berkas beasiswa unggulan? Nah, berkasnya tuh bisa dicek aja, yang terbaru seperti itu mungkin belum muncul ya, seperti itu nanti bisa dipantau aja di website beasiswa unggulan seperti itu. Selanjutnya apa sih, masih sebelumnya Mas, sorry. Nah, selanjutnya prestasi itu apa aja sih yang bisa dikumpulkan seperti itu. Nah, prestasi itu tidak juara 1, 2, 3 saja, tapi lebih dari itu, seperti pengabdian masyarakat, itu bisa dihitung prestasi. Menjadi aktif organisasi, bisa termasuk or- uh, prestasi. Terus ikut ekskul, minat bakat, dan sebagainya juga termasuk prestasi. Jadi tidak usah minder bahwa, Kak, saya tidak bisa, tidak pernah juara 1, 2, 3. Tenang aja. Kalau kalian punya prestasi di bidang lain dan lain sebagainya, coba aja ikutin beasiswa unggulan. Pasti insya Allah sih bisa ya seperti itu. Dan jangan lupa untuk file, sesuaikan dengan ketentuan. Walaupun tidak ada ketentuan baku ya, tapi biar rapi lah seperti itu. Misalkan kalian melampirkan KTP, nama lengkap underscore KTP seperti itu, biar tidak kebingungan saat submit nanti. Seperti itu ya. Next. Baik, ini untuk persyaratan khusus S1 atau D4. Nah, ini untuk sekitar tahun lalu, tapi untuk tahun sekarang semoga saja tidak berubah jauh ya, seperti itu. Ini gambaran secara umumnya saja. Yang pertama wajib sudah lulus ya SMA ya. Jadi saat SMA tidak bisa daftar, maksimal 2 tahun sebelumnya seperti itu. Walaupun gap year tetap bisa seperti itu ya.
terus memiliki LOA unconditional dari perguruan tinggi baik swasta dan negeri seperti itu. Terus maksimal sedang berada di semester 3 dengan dibuktikan KHS maksimal semester 2 dan IPK paling rendah 3,25. Mungkin persyaratan terbaru bisa berubah itu silakan dikondisikan saja. Selanjutnya UKBI sekurang-kurangnya Madya untuk S1 ini bertahan selama 2 tahun. UKBI adalah TOEFL sejenis TOEFL bahasa Indonesia ya kan. Kalau TOEFL kan untuk bahasa Inggris ya. Sedangkan UKBI adalah sertifikat kemahiran dalam bahasa Indonesia seperti itu. Bisa dicek di ukbi.kemdikdasmen.co.id seperti itu. Terus untuk perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan TOEFL, IELTS maupun PT akademik. Sekurang-kurangnya bagus seperti itu ya. Kalau dalam negeri adalah sunnah atau tidak diwajibkan seperti itu dan membuat esai sesuai tema. Selanjutnya untuk S2 dan S3 ada beberapa kriteria. Yang pertama untuk batas usia, S2 adalah 32 tahun dan S3 adalah 46 tahun. Untuk tahun ini mungkin bisa berubah dan sebagainya bisa disesuaikan. Terus untuk selanjutnya memiliki LOA unconditional atau sudah keterima untuk S2 dan S3. Selanjutnya, memiliki surat keterangan aktif bagi ongoing maksimal semester 3. Ini bisa unconditional lagi, bisa disesuaikan. Selanjutnya, KHS bagi ongoing maksimal semester 3 itu wajib lengkap semester 1 sampai semester 3 dengan IPK minimal 3,25, S2 dan S3 3,40. Selanjutnya UKBI skornya unggul ya, dua-duanya S2 dan S3 dan rencana studi untuk S2 wajib memiliki rencana studi dan S3 tidak diwajibkan seperti itu. Sedangkan proposal tugas akhir untuk S2 tidak diwajibkan dan untuk S3 diwajibkan seperti itu. Dan TOEFL untuk luar negeri itu untuk luar negeri itu diwajibkan, sedangkan kalau dalam negeri disunahkan atau tidak wajib. Dan ini bisa disesuaikan dengan tahun ini. Nanti bisa dicek lagi agar terupdate lah seperti itu. Next. Nah, saya sebagai award beasiswa unggulan, saya mendapatkan benefit luar biasa seperti ada career talk dengan praktisi-praktisi yang luar biasa dan terus ada pelatihan penulisan sehingga kita diajarkan pedoman tidak hanya membantu finansial kita tapi lebih dari itu kayak pelatihan, career talk dan sebagainya seperti itu dan jejaring itu penting. Kita bisa berkomunikasi antar lintas mahasiswa dari Aceh sampai Papua, seperti itu kita bisa kolaborasi riset dan lain sebagainya seperti itu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu jika menjadi award beasiswa unggulan. Selanjutnya, nah ini yang ditunggu-tunggu. Apa aja sih isi beasiswa unggulan itu? Mohon maaf. Yang pertama, mendeskripsikan diri seperti itu. Jadi kalian harus menceritakan apa sih, dari mana asal kalian, berada dan sebagainya itu diceritakan diri kalian sendiri seperti itu. Terus tunjukkan karya yang pernah dihasilkan, selanjutnya kontribusi apa yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan untuk Indonesia, sekitar dan masyarakat. Selanjutnya wajib jujur dan otentik, dilarang menggunakan AI seperti karena kan apa namanya mendaftarkan ratusan ribu ya. Jadi pihak beasiswa unggulan akan menggunakan AI detektor. Jadi jangan sekali-sekali kalian menggunakan AI dalam wajib otentik atau sendiri seperti itu ya karena akan berbahaya bagi kalian. Langsung auto ketolak seperti itu ya. Jadi wajib membuat sendiri. Selanjutnya uh, essay itu terdiri dari tiga, introduction atau pendahuluan, body, dan conclusion atau ringkas penutup seperti itu ya. Introduction itu seperti memunculkan urgensi dari studi atau interest, keresahan yang tempuh dengan sudut pandang yang mendukung keilmuan kalian. Selanjutnya, badan paragraf menjelaskan, menceritakan, dan menggambarkan peran kamu untuk menjawab urgensi pada pendahuluan yang sebelumnya dan conclusion, rangkuman argumen, pernyataan, dan kesungguhan atas menjadi award beasiswa unggulan dan bisa diikuti dengan quotes mendukung seperti itu. Seperti selanjutnya,
Nah, ini ada kiat-kiat beasiswa unggulan yang tidak boleh dan boleh seperti itu. Yang tidak boleh, daftar terlalu awal atau terlalu mepet penutupan. Jadi, jangan sampai kalian Hamin satu baru siap-siap berkas itu salah banget. Itu sangat bahaya. Takut berkas kelewat dan sebagainya. Selanjutnya, jangan berbohong atau dipalsukan. Berkas yang dipalsukan akan auto ke blacklist kampusnya maupun dirinya. Jadi, jangan sampai data kalian dipalsukan, cap tanda tangan, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Itu yang akan rugi itu kampus, dosen kalian, dan sebagainya. Itu akan berpengaruh kepada citra buruk diri masing-masing. Seperti jangan dipalsukan. Selanjutnya, mengisi data asal-asalan. Nah, karena ini beasiswa, jadi jangan sampai nomor teleponnya salah atau namanya tipe dan sebagainya wajib dicek terlebih dahulu sebelum disubmit seperti itu ya. Selanjutnya plagiasi isai orang lain. Jangan sampai kalian copy paste isai orang lain ke isai kalian itu akan ketahuan banget karena menggunakan yang pertama menggunakan AI detector, ada namanya menggunakan plagiarisme dan sebagainya itu pasti ketahuan. Yang mana nih yang copy paste dan sebagainya itu auto ketolak. Jadi jangan sampai plagiasi isai orang lain seperti itu ya. Selanjutnya submit tanpa double check. Jadi oh, kalian sudah merasa benar nih. Jadi kalian langsung submit submit aja seperti itu. Jangan sampai ya. Jadi kalian harus double check seperti itu. Apa sih yang harus dilakukan? Persiapan jauh-jauh dari hari, berusaha semaksimal mungkin mengisikan formulir yang ada, gunakan kontak aktif untuk dapat dihubungi, selalu cek update timeline dan pengumuman di website resmi beasiswa unggulan maupun Fornas beasiswa unggulan. Terus apa ya yang harus dilakukan dari sekarang nih, mumpung belum buka nih? Yang pertama, kumpulkan sertifikat prestasi sebanyak mungkin, seperti itu baik lomba, organisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persiapkan UKBI. Tes kemahiran bahasa Indonesia adalah wajib bagi seluruh rumpun ilmu. Seperti itu. Selanjutnya, latihan menulis esai yang baik. Seperti itu. Referensi banyak sekali di Google dan sebagainya. Itu bisa dipelajari aja seperti itu. Selanjutnya, persiapkan berkas dengan baik dan benar dan berdoa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bagi yang pengen kontak saya bisa ke Instagram saya, email dan sebagainya. Saya siap untuk berkolaborasi dan berdiskusi. Terima kasih. Mungkin saya masih ada waktunya, Kak Reza. Masih ada Kak, Masih baik. 10 menit. Boleh. Baik, saya izin untuk share screen isai saya, barangkali pengen menjadi bahan referensi teman-teman sekalian. Seperti itu. Saya izin share screen ya. Oke, boleh Kak. Apakah sudah kelihatan? Sudah ya. Sudah terlihat Baik, Kak? baik. Jadi ini isai saya waktu itu. Jadi yang pertama saya akan membahas sedikit karena waktunya hanya 10 menit seperti itu. Nah, untuk judul diusahakan menggunakan kalimat yang indah dan bagus seperti itu. Jangan terlalu panjang, lebar dan sebagainya. Poinnya saja seperti itu ya. Intinya poinnya saja. Selanjutnya, bawahnya wajib ditulis nama plus asalnya dari mana seperti itu. Karena akan uh, lihat kebaca seperti dari panitia. Nah, selanjutnya di paragraf pertama yang sudah saya infokan tadi, wajib Anda perkenalkan diri seperti itu. Bisa dimulai dari kos dan sebagainya. Gitu. Kalian lulus kapan dan sebagainya itu bisa dicantumkan seperti itu. Selanjutnya, eh, ceritakan sepenggal lah seperti itu. Selama S1 ngapain dan sebagainya seperti itu. Ceritakan pengalaman kalian seperti itu. Terus organisasinya apa aja itu bisa diceritakan gitu. Terus ini bisa diceritakan kalian ngapain dan sebagainya seperti itu. Itu paragraf pertama itu menceritakan apa aja pengalaman kalian. Jadi paragraf satu hanya introduction, dilanjutkan kedua itu langsung cerita panjang lebar tentang pengalaman kalian.
Selanjutnya, sorry. Nah, ini masih menceritakan pengalaman, dilanjutin, mengalir aja dari yang lama sampai yang terbaru seperti itu. Gitu. Terus kalau misalkan untuk S2 dan S3 wajib dicantumkan rencana penelitian pada esai kalian karena itu sangat penting untuk apakah mahasiswa ini niat atau tidak untuk berkuliah tepat waktu. Jadi jangan sampai molor kelewatan jangka waktu itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi wajib dikasih rencana studi di esai kalian seperti itu. Ceritakan menggunakan metode apa dan sebagainya gitu. Terus di akhir wajib dikasih komitmen kalian studi tepat waktu dan lain sebagainya dan diikuti dengan daftar pustaka yang panjang lebar tadi seperti itu. Jadi misalkan kalian menggunakan apa namanya referensi untuk penelitian wajib ada referensinya ya dari mana dan sebagainya agar kalian terlihat bagus dan sebagainya gitu. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Farhan atas materinya yang sangat Mas. inspiratif gitu. Terus diingat gitu teman-teman semua gitu. Jangan sampai menggunakan full dari artificial intelligence untuk menulis esai karena dari pihak penyeleksi BU gitu akan menggunakan AI detector. Jadi AI boleh digunakan tapi hanya sebagai pembantu, bukan sebagai penggerak utama dari penulisan esai teman-teman semua agar esai kita lebih terasa autentik dan tidak terasa sangat robot sekali gitu ke AI. Dan semoga ilmu dari dan pengalaman yang telah dibagi dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai bahasa unggulan yang lebih berkualitas. Baik teman-teman, ini kita memasuki sesi yang tidak kalah menarik yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan bagi yang bertanya dapat menggunakan fitur raise hand gitu atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya mengajak teman-teman untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin gitu karena waktu masih sangat banyak. Jangan ragu untuk bertanya karena mungkin pertanyaan kalian juga mewakili peserta lainnya. Oke, ini dari pertama dan Nurul Fatin Ismail itu dari tadi sudah mulai raise hand gitu. Apakah terdengar Nurul Fatin Ismail? Halo? Oke, sepertinya belum connect. Kita next aja ke Kak Salsabila Febrianti. Apakah sudah terdengar? Apakah sudah connect? Sudah, Kak. Oke, apakah bisa on cam Kak Salsabila? Maaf, Kak, device saya belum bisa on cam karena kameranya bermasalah. Sudah saya coba dari tadi, tapi kayaknya belum bisa deh, Kak. Maaf ya. It's okay, nggak apa-apa. Langsung aja perkenalan diri itu terlebih dahulu langsung baru diberikan saja pertanyaannya gitu. Terima kasih. Oke, halo Kak Putra dan Kak Farhan. Perkenalkan di sini nama saya Salsabila Febrianti. Saya berasal dari IPB University, yaitu di Fakultas Kehutanan. Saya izin bertanya, Kak, untuk mengenai esainya kan kita harus memiliki ciri khas sendiri ya, kayak harus ada hook gitu yang mana agar jurinya tuh yang baca tuh kayak pas lihat awal tuh langsung menarik, oh ini esai ini menarik gitu loh. Gimana sih cara buat esai kita tuh beda dari yang lain dan bikin esainya tuh nggak boring gitu loh Kak. Soalnya kan saya kan emang pertama kali ya eh, terjun ke dunia esai gini, jadi belum begitu paham Kak. Mohon arahannya ya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaan luar biasa. Saya izin menjawab. Jadi bagaimana sih cara memberikan hook yang baik dan bagus kepada esai kita agar lebih powerful? Yang pertama, tunjukkan potensi dan prestasi. Itu penting ya. Prestasi yang saya sebutkan tadi, yang sudah saya paparkan, prestasi itu tidak hanya juara satu, dua, tiga, tapi lebih dari itu. Seperti ikut organisasi, aktif organisasi, terus selanjutnya pengabdian masyarakat, terus pernah membantu menjadi asisten dosen, membantu penelitian, dan lain sebagainya banyak. Nah, tadi kan kakak lihat ya bahwa esai saya kan tertulis tidak ada juara satu, dua, tiga kan, tapi saya menonjolkan pengabdian masyarakat. Saya pernah menjadi relawan Udayana Mengajar, pernah aktif di
kegiatan BM, DPM dan sebagainya itu saya tunjukkan. Jadi si apa namanya Dewan Juri itu tidak melihat bahwa wah prestasi itu hanya juara satu dua tiga, oh tidak seperti itu. Jadi prestasi itu lebih dari itu, seperti nilai bagus, mempertahankan nilai, tidak jeblok dan sebagainya itu juga termasuk prestasi. Aktif ekskul, misalkan ikut ekskul basket seperti itu juga termasuk prestasi. Jadi prestasi itu tidak hanya juara satu dua tiga nasional, internasional dan lain sebagainya. Syukur-syukur punya ya seperti itu, syukur-syukur punya. Tapi kalau misalkan mohon maaf, minim prestasi, mohon maaf, apabila tidak memiliki juara satu 2 3 internasional, bisa dimasukkan prestasi non akademik dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan seperti itu. Itu sih Kak. Apakah menjawab? Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Oke, next kita ke Kak Wafa Fadila. Baik, Apa terima sudah connect, Kak? kasih. Connect, Kak. Oke, baik. Baik, terima Baik, kasih silakan atas langsung mengabari diri. kesempatannya. Perkenalkan, saya Wafa Fadila dari Institut Pertanian Bogor. Di sini saya izin bertanya, Kak. Kebetulan saya ini kan maba ya, jadi belum masuk gitu. Jadi belum masuk ke lingkungan perkuliahan gitu. Aku ingin bertanya, Kak. Kira-kira dari tadi kan ada syarat untuk mensambit ya, karya gitu. Karya yang sudah dilakukan atau dibuat dan karya yang akan dilakukan. Nah, kira-kira itu karyanya seperti apa ya, Kak? Kira-kira ada contoh barangkali ataupun format nih jika itu karyanya berbentuk tulisan. Terima kasih. Baik, itu berarti seperti pertanyaan awal ya, kayak misalkan apa sih tampilan hook yang lebih bagus untuk diri sendiri ya, seperti itu. Jadi misalkan kan karena baru maba, mungkin kamu pernah ikut OSIS seperti itu, aktif organisasi OSIS, MPK dan sebagainya. Itu tunjukkan aja bahwa saya pernah ikut organisasi ini dan sebagainya seperti itu. Terus mungkin apabila di saat SMA pernah ikut lomba, misalkan karya tulis ilmiah seperti itu kan ada sekarang tuh. Banyak sekali lomba-lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA, SMP dan sebagainya itu bisa tunjukkan. Apabila punya olimpiade itu bisa tunjukkan. Jadi eh, apa namanya tunjukkan aja semua prestasi kalian yang ingin kalian tunjukkan. Jadi jangan sampai kalian punya potensi A, B, C tapi tidak ditonjolkan seperti itu. Jadi sayang banget potensi-potensinya itu. Ada tahun kemarin ini cerita sedikit. Mahasiswa binaan saya, mente saya itu alhamdulillah tembus beasiswa unggulan, itu pernah nulis buku gitu kan. Jadi diajak oleh gurunya itu bantu nulis buku seperti itu. Jadi eh, itu dia tunjukkan di dalam esainya itu. Jadi saya pernah membuku bersama dosen dan bersama guru dan sebagainya. Jadi tunjukkan aja pernah ngapain saat SMA seperti itu. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan potensi diri gitu. Tunjukkan aja semuanya. Aktif organisasi, pengabdian masyarakat, atau pernah lomba. Walaupun finalis, tunjukkan aja pernah menjadi finalis lomba LKTI apa, atau fotografer apa, dan sebagainya itu tunjukkan aja. Seperti itu. Pasti setiap orang tuh kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tunjukkan aja semuanya seperti itu. Jangan takut untuk mengekspresikan diri ke dalam esai itu. Seperti itu sih Kak. Apakah menjawab? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Oke, next kita ke Kak Hairani. Apakah sudah connect? Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, sudah Kak. Apakah? Silakan langsung perkenalan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Hairani dari Universitas Gadjah Mada. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menonjolkan karakter dan value yang ingin kita bawa di dalam penulisan esai? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, bagaimana cara kita menonjolkan diri ya, seperti itu. Yang pertama, tentukan dulu kita tuh jurusan apa sih, seperti itu. Misalkan contoh, kita jurusan agribisnis lah. Saya agribisnis seperti itu waktu itu. Nah, saya menonjolkan bahwa saya seorang agribisnis, kedepannya saya pengen apa, menjadi apa, cita-cita saya apa dan sebagainya.
saya tunjukkan dalam esai tersebut. Terus ke depannya saya saat menjadi award itu akan melakukan apa seperti itu. Terus tunjukkan prestasi-prestasi yang sebelumnya, misalkan pernah yang sudah saya sebutkan tadi, pernah apa-apa dan sebagainya, seperti itu. Terus tunjukkan juga apa setelah lulus pengen jadi apa dan sebagainya. Jadi eh, apa namanya? Tunjukkan jati diri seperti itu. Kayak misalkan posisi saat ini tuh eh, kuliah apa, jurusan apa, dan dibalut dengan isai-isai yang powerful yang tadi saya sebutkan. Tunjukkan prestasi yang ada. Seperti itu sih, Kak. Apakah menjawab? Baik, terima kasih untuk Kak Farhan. Baik, terima kasih kembali. Oke, next kita ke Kak Mutiara Aziza. Oke, baik, terima Oke, kasih. silakan perkenalkan diri dan langsung menyampaikan pertanyaannya, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Fareza. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Statistika. Saya mau nanya kalau misalnya, saya kan baru semester 2. Nah, kalau misalnya waktu SMA itu kebanyakan prestasinya itu eh, tidak selinear dengan jurusan sekarang, apakah di lebih baik ditulis di dalam esai ataukah tidak usah ditulis, Kak? Saya kan jurusan Statistika, tapi prestasi saya kebanyakan bahasa Jepang, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di mix aja gitu kan tadi yang sudah saya sebutkan kembali. Sorry saya uh, apa namanya ingatkan kembali bahwa prestasi itu tidak hanya juara satu 2 3 tapi bisa lebih dari itu ya seperti itu. Jadi bisa di mix antara prestasi SMA maupun yang saat ini seperti itu bisa di mix sehingga bisa menjadi powerful. Misalkan contoh dulu pas SMA pernah lomba juara bahasa Jepang misalkan seperti itu. Nah, itu bisa tunjukkan misalkan sudah pernah tingkat apa-apa dan sebagainya. Itu menjadi poin lebih loh karena jarang-jarang orang Indonesia bisa bahasa Jepang loh. Itu bisa menjadi poin plus Kak Mutiara itu sendiri seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk mengekspresikan diri sendiri, tunjukkan aja potensinya semuanya, tunjukkan aja seperti itu. Jadi nggak usah takut untuk mengekspresikan diri, seperti itu sih Kak. Oke, baik, Kak. Aku mau nanya satu lagi. Ya Kalau misalnya silakan. beasiswa unggulan ini ada format surat rekomendasi ataukah dikeluarin dari kampus ya, Kak? Baik, nanti saat sudah ada pedoman, jadi setiap tahun itu ada formatnya tersendiri. Jadi nanti tinggal kalian download, terus sesuaikan dengan format-format yang ada seperti itu. Jadi sudah ada formatnya seperti itu. Tinggal di-download dan diisi. Seperti itu, Kak. Oke, baik, Kak. Sangat menjawab. Terima kasih banyak ya, Kak. Terima kasih kembali. Oke, next kita ke Kak Fadila Anissa Fariski. Apakah sudah connect? Suara saya terdengar dengan jelas enggak ya? Permisi. Oke, sudah jelas. Silakan langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, jadi saya Fadila Anissa Fariski. Tahun ini baru diterima di Universitas Pajajaran, jurusan psikologi. Nah, saya ingin bertanya, Em, dari tadi yang dijelaskan sama Kak Farhan itu tentang bagaimana menulis esai yang baik dan langkah-langkahnya. Nah, jadi saya ingin bertanya soal kesalahan-kesalahan apa yang sering tanpa sengaja dilakukan saat menulis esai. Misal, apa terlalu panjang menjelaskan soal diri sendiri atau kurang rinci menjelaskan bagian sesuatu dan lain sebagainya. Jadi, saya mohon penjelasannya. Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Fadila. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang pertama copy paste. Jadi kadang-kadang tuh males yang penting jadi isainya gitu kan. Jadi banyak mahasiswa tuh copy paste AI gitu. Jadi itu akan sangat-sangat berpengaruh auto ketolak seperti itu. Jangan sekali-sekali copy paste dari AI, ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Jadi jangan sampai kalian copy paste ya seperti itu jangan sampai. Selanjutnya kalian itu menjiplak karya orang lain karena itu akan ada cek plagiarisme. Boleh sebagai referensi misalkan
oh si A ini formatnya seperti ini, tapi jangan langsung copy paste karya tulisan orang lain, pasti akan ketahuan seperti itu. Selanjutnya, jangan hiperbola. Hiperbola itu dilebih-lebihkan. Misalkan kalian hanya seperti A, B, C, tapi kalian lebih-lebihkan seperti Z. Nah, seperti itu. Jangan sampai. Jadi karena saat isainya bagus nih, hiperbola misalkan contoh hiperbola. Tapi pas wawancara nanti akan kelebekan, apa ya, kewalahan seperti itu. Karena penulisan isai dan wawancara itu saling terikat gitu ya. Misalkan kalian nulis isai A, B, C, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Misalkan C dan sebagainya gitu kan. Jadi itu akan terikat antara isai dan wawancara nanti gitu. Jadi jangan sampai hiperbola. Takutnya kalian ngomong apa di isai tapi tidak sesuai kenyataan. Jadi saat wawancaranya seperti itu kan tidak sesuai kenyataan kan. Jadi itu nanti wawancara itu kan banyak ya yang menanyakan seperti itu finalisnya. Ada psikolog seperti itu yang tahu gerak-gerik kita gimana nih, apakah kita bohong atau enggak dan lain sebagainya, pakar-pakar ahli. Jadi tidak sembarangan yang mewawancara kita gitu. Jadi jangan sampai saat menulis isai awal nih submit berkas isai kita bohong seperti itu. Hiperbola, bohong, copy paste dan sebagainya itu jangan sampai. Seperti itu sih dari saya. Ya, Sudah menjawab, baik. Kak? Iya, sudah. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih kembali. Makasih kembali. Oke, next kita ke Kak Al Fauzan Bintang. Apakah sudah connect, Kak? Baik, sudah Kak. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Al Fauzan dari Teknologi Pangan IPB University. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah terkait penulisan esai. Tadi yang dicontohkan oleh Kak Farhan itu kan di akhirnya itu ada daftar pustaka untuk program magister. Nah, kalau untuk S1 sendiri itu apakah harus ada daftar pustaka atau tidak? Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, mana yang lebih baik dilakukan ketika menulis esai? Apakah kita lebih menonjolkan perspektif masalah dari perspektif kita atau lebih menonjolkan data-data lapangan seperti itu, Kak? Terima kasih. Mungkin segitu pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Jadi kalau mente saya diwajibkan untuk daftar pustaka ya baik S1, S2 maupun S3. Walaupun daftar pustaka adalah sunat seperti itu kan, tidak diwajibkan. Tapi untuk saya lebih powerful, lebih baik dipakai daftar pustaka karena misalkan kalian sudah memiliki sebuah penelitian atau perbandingan bisa dicantumkan seperti itu. Misalkan contoh, kalian ingin menjadi apa gitu kan, itu kan ada referensinya seperti itu. Itu diceritakan aja gitu. Terus mengenai perspektif atau dengan lapangan itu dimix aja seperti itu. Misalkan kamu pernah ini itu seperti itu. Nah, terus di lapangannya seperti ini. Jadi dimix aja sehingga bisa lebih powerful seperti itu sih Kak Fauzan. Hmm, Baik, sudah jelas, Kak. Terima kasih. terima kasih kembali. Oke, next kita ke Kak Faria Ratna Duhita. Apakah sudah connect, Kak? Sudah, apakah suara saya terdengar? Oke, sangat terdengar jelas. Baik, perkenalkan saya Fahria Ratnadwita dari Teknik Industri Universitas 11 Maret. Saya izin bertanya, jadi saya itu selama SMA pernah menjadi finalis OSK mewakili sekolah saya dan saya juga pernah menjadi relawan untuk mengajari OSK untuk adik kelas saya. Nah, kira-kira itu bisa dimasukkan untuk lampiran beasiswa unggulan atau tidak? Dan kira-kira kalau bisa itu dimasukkan ke organisasi kah atau prestasi? Terima kasih. Baik, makasih banyak Kak Farisha. Jadi untuk yang pernah OSK tingkat manapun, baik juara 1, 2, 3 kota, provinsi, nasional, itu dicantumkan saja. Itu sangat luar biasa karena jarang banget orang bisa juara 1, 2, 3, bahkan finalis ya. Itu jarang bisa masuk gitu kan. Dari ratusan ribu orang di seluruh Indonesia, yang masuk tingkat kota aja itu jarang banget gitu kan. Jadi
uh, tunjukkan aja sebagai prestasi seperti itu ya, sebagai finalis OSK itu. Selanjutnya kalau pernah belajar atau ngajarin itu kan termasuk dengan pengalaman ya, pengalaman pengabdian masyarakat. Nah, itu nanti dicantumkan di dalam isai. Seperti itu, saya pernah membimbing seperti itu. Bahasanya menggunakan bahasa bagus ya, jangan. Maksudnya menggunakan yang bahasa yang baku dan benar, seperti itu. Jangan pernah mengajari dan sebagainya pakai bahasa yang halus lah seperti itu. Pernah membimbing mahasiswa atau siswa seperti itu untuk bisa belajar OSK dan sebagainya lah bahasanya seperti itu. Terus apa namanya itu bisa dimasukkan sebagai pengabdian masyarakat seperti itu sih Kak. Jadi masukkan ke isai terus nanti dimasak. Kalau misalkan ada sebuah sertifikat itu bisa dicantumin juga nanti disubmit seperti itu. Dijadiin satu folder, satu file nanti tulisan sertifikat seperti itu. Di semua sertifikat dimasukkan satu folder di seperti itu. Gitu sih Kak. Biar lebih apa namanya kelihatan benar-benar kelihatan banget pengabdian masyarakat dan sebagainya gitu. Sekian. Baik, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kita ke Kak Fazlan. Baik, Kak. Apakah suara saya kedengaran? Oke, sangat jelas. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fazal Sekolani. Saya dari Bengkulu. Kebetulan saya di sini masih SMA nih, Kak, kelas 3. Jadi, Kak, sebelumnya saya bertanya, mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan di sini bukan tentang seputar esai, tapi yaitu, semisal nih, Kak, kan kita di tahun pertama terdaftar sebagai salah satu apa Fabu nih lolos sebagai beasiswa unggulan. Nah, tapi di tahun kedua kita itu kayak pindah universitas gitu Nah, apakah teruntuk kontrak Fabu yang kita dapatkan di tahun pertama, apa di universitas pertama itu masih masih tersedia nggak untuk kita di tempat yang universitas berbeda? Apakah kita harus daftar ulang kembali? Dan kalau misalnya memang daftar ulang kembali, bagaimana persyaratannya gitu, Pak? Sorry, kalau misal memang masih tersedia untuk kita, walaupun udah pindah universitas, itu apa saja persyaratannya gitu, Kak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan apabila di pertengahan kalian itu pindah kuliah atau pindah apa namanya universitas itu akan ada syarat kondisi syarat ketentuan berlaku ya. Misalkan itu nanti bisa dikondisikan aja atau bisa saya juga kurang tahu ya mengenai syarat dan sebagainya itu sebenarnya kayaknya bisa tapi itu wajib di apa namanya ditanya lagi kepastiannya apakah bisa atau enggak gitu kan. Terus tanya ketentuannya gimana, apakah bisa atau tidak seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini, mohon maaf seperti itu. Bisa ditanyakan secara langsung apabila sudah menjadi awardee. Setahu saya sih bisa, tapi syarat ketentuannya itu ketat banget gitu. Itu soalnya di ISAI kalian sudah berkomitmen akan lulus tepat waktu. Jadi mungkin saja ya tanda kutip jikalau pindah kuliah dan sebagainya, mungkin beasiswa unggulannya akan kecopot seperti itu. Tapi itu bisa ditarik lagi dengan kebijakan yang berlaku ya seperti itu. Saya yang pertanyaan ini tidak bisa menjawab, mohon maaf seperti itu. Bisa ditanyakan saat menjadi beasiswa unggulan aja seperti itu. Takut Baik, salah ngomong gitu. baik. Saya bantu luruskan karena memang pertanyaan ini Hmm. banyak sekali yang ditanyakan kepada teman-teman kayak gitu. Oke, untuk kalian yang berpikir di kampus ini misalnya eh, keterima di kampus ini, tapi cita-citanya itu mau masuk di kampus top 3 begitu. Apakah itu BU-nya bisa dipindahkan dan sebagainya? Jadi adik-adik, beasiswa unggulan itu satu NIK itu hanya bisa daftar satu kali. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lolos, sudah tanda tangan kontrak, akun Monefnya sudah aktif, eh, itu bakal tidak bisa lagi daftar beasiswa unggulan karena kalian sudah
karena NIK kalian sudah terdaftar sebagai awardee beasiswa unggulan seperti itu. Jangankan yang kasusnya seperti itu, kakak-kakak yang sudah lulus aja nih seperti Mas Farhan itu masih terdata aktif di akun Monaf beasiswa unggulan, belum di-approve seperti itu. Jadi kalau misalnya udah keterima di kampus A, lalu eh, dengan beasiswa unggulan, lalu mau pindah ke kampus lain dan mengharapkan lagi dengan beasiswa yang sama, itu tidak bisa seperti itu. Oke, silakan lanjut, Mas Putra. Baik, terima kasih banyak Kak Karel. Baik, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya kita ke Kak Praba Ayumi. Apakah sudah connect, Kak? Sudah, Kak. Oke, Oke, sebelumnya boleh izin silakan memperkenalkan memperkenalkan diri diri. Nama aku Praba Ayuni dari jurusan Teknik Geologi dan Universitas Pajajaran. Mau bertanya terkait penulisan esainya. Kalau kita merasa track record organisasi atau prestasi akademiknya masih standar atau minim ya, aspek personal apa sih yang paling bagus ditonjolkan di dalam esai supaya tetap bisa bersaing dengan kandidat yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali, Kak Praba. Jadi, tadi sudah saya tampilkan kan contoh isai saya seperti itu. Nah, di dalam isai saya tidak menyebutkan menjadi ketua, wakil, dan sebagainya. Saya hanya staf biasa saja. Namun, apa kok bisa tembus walaupun staf biasa saja? Yang pertama, saya pernah melakukan apa saja di organisasi tersebut. Misalkan, contoh, saya di BEM PM Universitas Udayana, saya pernah mengabdi masyarakat, menjadi relawan Udayana mengajar dan sebagainya seperti itu. Kepanitiaan ABC dan sebagainya. Terus pas menjadi senat mahasiswa itu pernah menjadi apa aja, misalkan menjadi anggota aspirasi dan advokasi dan sebagainya, pernah ngapain aja itu sebutkan saja pernah ngapain seperti itu. Terus tunjukkan skill apa saja yang dimiliki seperti itu, walaupun hanya staf biasa dan sebagainya. Tunjukkan saja semua potensi yang ada seperti itu di Kak Pranabah. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya kita akan next ke Kak Gabriel. Apakah sudah connect? Sudah, Kak. Oke, silakan Kak Gabriel untuk perkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Gabriel dari Presiden University. Saya mahasiswa baru, jadi akan masuk nanti bulan Agustus ini. Saya mau bertanya, Kak, terkait hooknya. Misalkan saya mau menyantumkan quote dari suatu buku. Apakah itu perlu dicantumkan di daftar pustakanya atau tidak? Kemudian, Kak, misalkan kita nulis esainya ini dengan tanpa bantuan AI, tetap kita ketik sendiri. Apakah tetap perlu kita cek di AI detektor atau nggak usah? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan ingin menampilkan quote dalam buku, saran saya dimasukkan saja buku apa dan sebagainya, itu menandakan bahwa kamu seorang apa pelajar yang mengetahui bahwa citasi itu penting seperti itu, tuh masukkan saja dalam citasi seperti itu, referensi. Terus selanjutnya mengenai hal tersebut, mohon maaf, izin tolong sampaikan ulang yang terakhir. Ini, Kak, ketika kita tulis esai, walaupun kita tidak menggunakan bantuan AI, kita tulis sendiri, apakah perlu kita cek di AI detektor atau nggak usah sama sekali, percaya diri aja gitu, Kak? Baik, jikalau tidak pernah kopas seperti itu, percaya diri aja gitu. Soalnya kalau misalkan kita masukin ke dalam AI, takutnya diklaim oleh AI kan lebih repot seperti itu. Jadi kalau misalkan benar-benar tulis sendiri seperti itu, jadi nggak usah cek aja seperti itu. Takutnya kan kalau kadang-kadang kan kalau kita masukin ke AI, bahasanya langsung ke klaim AI kan seperti itu. Jadi saran saya langsung aja percaya diri. Kalau benar-benar nulis sendiri ya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Oke, next kita ke Kak Muhammad Fahri Rahmatullah. Apakah sudah connect Kak Fahri? Halo?
Halo Kak Fahri, apakah sudah connect? Ya mungkin kepencet aja kali ya. Iya. Oke, karena mungkin sepertinya belum stable untuk internetnya, boleh langsung di kolom chat aja, nggak apa-apa Kak Fahri. Kita ke Kak Krisna Arial dulu. Halo Kak Krisna, apakah terdengar? Halo Kak, sudah terdengar Oke, dan sudah terhubung. oke, nice. Baik, Silakan untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. baik. Terima kasih Kak Reza. Sebelumnya perkenalkan nama saya Krisna Arial dari Universitas Negeri Jakarta. Saya izin bertanya kepada Kak Farhan. Mungkin ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama, saya izin bertanya eh, dari riset dan bahkan apa yang sudah Kakak katakan sebelumnya dalam proses pengawardian beasiswa unggulan ini kan harus ada dampak yang kita berikan gitu ketika kita mendapatkan ketika kita menjadi awardi. Nah, saya izin bertanya Kak, untuk dampak itu apakah dampak itu cukup eh, apakah dampaknya itu cukup kalau misalkan kita hanya memberikan dampak di lingkungan misalkan di lingkungan kampus atau di lingkungan sekitar jurusan kita atau dampaknya ini tuh harus dampak yang misalkan mencakup masyarakat luas gitu Kak. Kayak kayak seperti pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Yang kedua, saya izin bertanya, menurut kakak sendiri, baiknya kita melakukan proofreading itu sebanyak berapa kali ya kak? Untuk esai kita. Itu aja kak dari saya. Terima kasih kak. Baik, terima kasih banyak ke Arya. Izin kalau bisa on cam ya kita biar bisa kelihatan saling kenal seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan untuk dampak sekitar itu kan kita sesuai apa namanya kita kan mahasiswa ya seperti itu. Nah kita tunjukkan aja sebagai mahasiswa itu kan sebagai agen of change, agen perubahan dan sebagainya itu di sekitar kita saja seperti jadi tidak usah terlalu melebar sesuai sesuai dengan yang apa namanya sangat melebar lah seperti itu. Jadi sesuai dengan kapasitas kita saja misalkan apa namanya kita seorang influencer seperti itu. Kita bisa mengedukasi eh, teman-teman kita yang pengikut kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Misalkan memilah sampah plastik, organik dan sebagainya itu bisa. Jadi tidak usah yang luar biasa lah. Sekecil apapun itu sudah termasuk dampak luar biasa seperti itu. Jadi misalkan kita eh, apa namanya mengajari eh, les-lesan itu juga termasuk dan sebagainya. Jadi nggak usah luar biasa tidak tercapai targetnya, tapi wajib sekecil apapun tapi tercapai seperti itu. Halo. Baik, untuk selanjutnya untuk providing itu tergantung dengan orangnya masing-masing seperti itu. Jadi saran saya kalian harus memiliki mentor seperti itu, mentor dari siapapun, dari kakak kelas, senior dan sebagainya sehingga bisa membina kita dalam menulis esai yang benar. Jadi walaupun kita sudah bilang, wah bagus nih, sudah cocok, tapi kan belum tentu pandangan orang yang lain yang itu apakah pas atau tidak gitu kan. Apalagi kalau misalkan berbeda ilmu gitu kan, misalkan Kak Arya jurusan teknik mesin misalkan dan saya pertanian gitu. Nah, mungkin saja Kak Arya nulisnya bagus, tapi menurut pandangan saya kurang pas nih, harus dimasukin apa-apa. Jadi saran saya Kak Arya itu dan teman-teman sekalian wajib memiliki mentor minimal satu untuk melihat apakah apa namanya esai kita sudah powerful atau belum seperti itu. Jadi untuk membimbing kita lah seperti itu, gitu sih Kak. Apakah terjawab semua pertanyaannya? Sudah terjawab kak dan mohon maaf saya tadi tidak dapat untuk on cam gara-gara device saya bermasalah. Tapi sekali lagi sudah terjawab. Terima kasih banyak kak. Baik, terima kasih kembali.
Oke, next kita ke Kak Rifki Muhammad Alfarizi. Apakah sudah connect, Kak? Halo Kak, mohon maaf sebelumnya Halo. mungkin saya nggak bisa on cam karena device-nya lagi bermasalah ini agak error. Ya mohon maaf sekali. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Boleh langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya saja. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Muhammad dari Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Saya merupakan mahasiswa baru jadi baru masuk nanti bulan Agustus. Saya ada beberapa pertanyaan Kak. Yang pertama itu terkait jumlah kata dalam esai. Nah, kalau sebelumnya saya kan ikut seminar Fabu ini udah beberapa kali yang sebelumnya sama Kak Anggun, yang mana batas minimumnya itu 1.000 dan batas maksimal itu 1.500. Untuk daftar pustaka itu apakah masuk ke range itu atau kita bisa lebih dari 1.500? Itu yang pertama. Yang kedua, itu saya ingin bertanya masalah terkait saya kan pernah mengikuti beberapa Olimpiade karya tulis ilmiah seperti opsi sama waktu itu saya ikut lomba dari ITB yang mana ketika saya mencantumkan eh, karya tulis saya itu apakah perlu saya cantumkan daftar pustakanya dikarenakan saya belum pernah mempublikasikan karya saya itu yang pertama. Dan yang ketiga dan yang terakhir, saya ingin bertanya terkait kegiatan, misal pengalaman saya dalam membuat sebuah kegiatan ataupun pengalaman saya dalam organisasi, itu apakah perlu kita tuliskan saja atau perlu ada pembuktian dan lain sebagainya di esai seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak. Jadi untuk daftar pustaka atau referensi itu udah include 1.500. Jadi masuk ke dalam radar batas maksimumnya misalkan contoh 1.500. Nah, itu uh, udah masuk jadi tidak bisa lewat dari 1.500 itu. Seperti itu. Jadi untuk daftar pustaka ini sebenarnya tidak wajib ya seperti itu. Daftar pustaka ini digunakan untuk apa namanya memperkuat dalam bacaan kita seperti itu. Misalkan contoh kita sebagai mahasiswa S2 maupun S3 terutama ya misalkan itu kan wajib adanya namanya sitasi. Nah, digunakan untuk memperkuat karya tulis ilmiah kita, penelitian kita ke depannya. Jadi, untuk S2 dan S3 diwajibkan untuk menggunakan sitasi seperti itu. Sedangkan kalau untuk S1 itu bisa iya maupun tidak. Tapi kalau untuk bimbingan saya, mente saya yang sudah tembus seperti itu, saya wajibkan. Kenapa? Karena digunakan untuk sebagai tambahan bahwa dia itu membaca uh, apa namanya sitasi-sitasi sebelumnya sebagai referensi seperti itu sih Kak. Jadi 1.500 itu udah include dalam range tersebut seperti itu. Next untuk selanjutnya pernah mengikuti opsi dan lain sebagainya gitu. Nah itu dicantumin aja dalam esai seperti itu. Pernah menang lomba opsi misalkan juara satu atau dan sebagainya itu dicantumin saja. Terus kan biasanya kan ada bukti sertifikat ya, seperti itu. Nanti itu dicantumin dalam pembuktian pengalaman lomba seperti itu. Itu ada di submit tersendiri seperti itu. Sedangkan kalau ISA itu hanya menyebutkan pernah lomba apa aja, pengalaman apa aja dan sebagainya. Tidak pakai bukti seperti itu. Jadi untuk bukti sertifikat dan lain sebagainya itu ada di kolom lain seperti itu. Itu ada folder tersendiri seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga apa? Lupa, maaf. Baik, pertanyaan yang ketiga itu gini Kak, saya kan ikut beberapa organisasi di luar yang mana itu ada beberapa kegiatan kemanusiaan juga. Nah, tetapi masalahnya itu saya tidak mendapatkan sertifikat karena ini memang sebuah community yang dibuat bersama gitu loh Kak. Nah, itu untuk pembuktiannya itu gimana ya untuk dalam dokumentasi dan lain-lainnya begitu Kak. Baik, untuk buktinya itu pasti setiap kegiatan ada foto ya, seperti itu. Nah, itu cantumin aja dalam foto
dalam file bukti pengabdian masyarakat, bukti dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam sebagai apa namanya pembuktian seperti itu foto tersebut. Jadi nggak usah khawatir apabila oh ini sukarela dan sebagainya nggak dapat sertifikat seperti itu. Bisa dicantumkan fotonya tersebut. Tulis bawahnya tulis misalkan pengabdian masyarakat di X seperti itu ditulisin bawahnya gitu. Biar nanti si dewan juri itu paham, oh si A ini pernah pengabdian di sini seperti itu. Walaupun apa namanya sebagai nilai tambah doang seperti itu, tapi lumayan nambah seperti itu poinnya. Gitu sih Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya kita akan ke Kak Faza Abdi M. Apakah sudah connect Kak Faza? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Fazabdi Mahalila. Saya sekarang sebagai mahasiswa baru dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, kebetulan saya memiliki 2 poin pertanyaan nih, Kak. Untuk poin pertanyaan pertama saya adalah, mungkin Kakak memiliki sebuah metode untuk membedah sebuah tema yang sudah ditentukan di dalam SIBU, lalu dihubungkan dengan jurusan kakak yang kakak tekuni pada saat itu dan dimasukkan ke dalam esai. Karena ketika saya mengobservasi dari banyaknya esai para awardee-awardee sebelumnya, kebanyakan dari mereka itu menghubungkan dari tema menuju jurusan mereka. Dan saya ingin mungkin kakak memiliki alur tersendiri untuk membuat esai itu menjadi otentik. Lalu untuk pertanyaan kedua saya adalah, tadi kakak sempat menyinggung terkait AI detektor. Nah, saya ingin bertanya terkait apakah ada batas minimum dari tingkat plagiasi, misal berapa persen seperti itu. Karena juri pasti menggunakan Turnitin juga kan untuk mengecek tingkat plagiasi. Walaupun kita membuat esai tersendiri, masih bisa terdeteksi untuk plagiasi. Meskipun itu sekitar 6%, 10%, ataupun 15%. Mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih Kak Baja. Untuk minimumnya saya tidak tahu pasti berapanya karena itu merupakan hak kewenangan dari Dewan Juri. Seperti itu. Jadi saya tidak tahu berapa minimumnya seperti itu. Disarankan jangan menggunakan AI aja biar aman seperti itu. Gitu ya Kak. Terus mengenai yang pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana agar kita bisa menyambungkan isai jurusan, tema dan sebagainya sehingga bisa otentik seperti itu. Nah, yang sudah pernah saya bilang dari tadi bahwa kita harus tahu jati diri kita tuh ingin menjadi apa, kita sedang posisi apa gitu. Terus kita kaitkan satu sama lain sehingga bisa menjadi isai yang bagus dan powerful seperti itu. Misalkan contoh, saya punya mente itu sebagai mahasiswa dokter gigi di Universitas Indonesia, sekarang tembus beasiswa unggulan 2025 waktu kemarin. Itu eh, saya bilang ke beliau, pengen jadi apa, kedepannya pengen apa gitu kan. Terus mau berdampak apa seperti itu. Terus kaitkan dengan tema seperti itu. Jangan ujuk-ujuk kamu menyesuaikan tema dan jurusan, tapi kamu yang jurusan yang menyesuaikan tema, paham nggak? Gitu. Jadi tema itu jangan sampai memper apa ya namanya, memperikat kamu dalam menulis, tapi jurusanlah yang memperikat tema untuk saling mengkaitkan seperti itu. Gitu. Jadi agar lebih otentik, kamu tentukan dulu posisi sedang kuliah apa, pengen jadi apa dan sebagainya. Terus kamu kaitkan dengan tema seperti itu agar lebih otentik dan bagus, powerful seperti itu Kak Faza. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Kak. Oke, selanjutnya Saya kita akan izin ke menjawab. Saya boleh izin Kak menjawab Farhan. beberapa apa namanya pertanyaan di kolom chat seperti itu. Saya izin ya Kak Reza ya. Nah, Boleh, boleh, di boleh. sini ada beberapa
pertanyaan mengenai sertifikat dan magang dan sebagainya seperti itu. Nah, apabila kalian memiliki pernah magang seperti itu, nah, itu bisa dicantumkan dalam pengalamannya. Jadi, yang sudah saya sebutkan bahwa prestasi itu tidak hanya juara satu, dua, tiga, tapi bisa lebih dari itu. Bisa pengalaman pengabdian masyarakat, ekskul, terus aktif organisasi, permagangan, dan lain sebagainya itu banyak sekali. Jadi bisa dimasukkan ke dalam sertifikat gitu ya Kak Merina. Terus selanjutnya untuk Kak Dina, apabila tidak ada sertifikat, bagaimana cara mencantumkannya? Tadi sudah saya sebutkan bahwa bisa bukti fisik ya, fotonya sebagai eh, apa namanya, sebagai apa namanya pedoman seperti itu. Maaf. Terus untuk jurnal, nah jurnal itu bisa dimasukkan dalam sertifikat ya, seperti itu. Jadi mohon maaf, sebagai pengalaman pernah nulis apa dan sebagainya. Jadi bisa dimasukkan, misalkan pernah menulis jurnal ABC dengan tema ABC itu bisa dimasukkan ke dalam pengalaman menulis karya tulis ilmiah dan sebagainya gitu. Terus untuk eh, SMP pernah mencantumkan prestasi ketika SMP. Jadi prestasi itu bisa kalian tulis kapanpun dan dimanapun. Jadi misalkan contoh, kalian pernah lomba saat SD gitu kan, lomba tarik tambang atau karya tulis ilmiah saat SD itu bisa dimasukkan. SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Tapi dengan catatan, jangan sampai hiperbola, kebanyakan kata dan sebagainya. Yang perlu-perlu aja yang dituliskan seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian mencantumkan semuanya, tapi kalian kelebihan kalimat itu jangan sampai. Sehingga tidak eh, kelihatan apa namanya itu semua potensi-potensi kalian. Silakan Kak mulai dari on cam lagi itu. Pertanyaan on cam. Mohon maaf, belum on cam Kak Reza. Resta ke mute. Sorry. Oke, sorry. Kita next ke Kak Rifan Ahmad Rifandi tadi yang sempat terkendala. Apakah bisa on cam, Kak? Kristen. Tidak bisa Kak, mohon maaf ya sebelumnya. Oh, it's Saya okay, itu nggak apa-apa, Kak. Boleh langsung perkenalan diri dan menyampaikan pertanyaannya. ya baik, terima kasih. Saya itu ingin bertanya kan saya itu saat S1 itu kampusnya akreditasinya masih C atau baik, dan apakah bisa kan saya itu berencana S2 ke swasta yang akreditasinya sudah unggul dan program studinya juga unggul. Nah, apakah itu masih ada peluang walaupun S1-nya akreditasinya baik? Dan pertanyaan kedua itu apakah intake eh, boleh berbeda dengan waktu masuk kuliahnya? Kan saya itu rencana eh, LOE-nya itu semester genap sekaligus biasa unggulnya semester ganjil, mohon maaf, dan masuknya nanti itu semester genap atau selanjutnya di semester selanjutnya. Sekian. Baik, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Jadi mohon izin untuk akreditasi itu adalah akreditasi yang terbaru. Jadi untuk misalkan S1-nya akreditasinya itu misalkan contoh pas lulus waktu itu masih C ya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang sudah mungkin sudah berubah jadi menggunakan akreditasi yang terbaru seperti itu. Dan untuk misalkan nanti ke depannya pengen S2 dengan akreditasi sekian itu unggul misalkan contoh gitu itu bisa karena halo mohon izin. Jadi untuk apa namanya beasiswa unggulan ini bisa digunakan oleh mahasiswa PTS maupun PTN, jadi jangan khawatir. Kakak masih bisa daftar walaupun nanti keterima di PTS seperti itu. Nah, untuk LOA, mohon maaf, jadi wajib di beasiswa unggulan tuh wajib memiliki LOA unconditional dulu, gitu. Tidak bisa di defer dan sebagainya.
gitu ya Kak. Jadi wajib di tahun itu dan sudah masuk seperti itu. Apabila nanti di defer dan sebagainya, itu mohon maaf belum bisa. Seperti itu sih Kak. Yang setahu saya dengan kebijakan yang sebelumnya. Namun untuk kebijakan ke depannya saya kurang tahu nih apakah bisa atau tidaknya itu tergantung dari kebijakan pusat seperti itu. Gitu sih Kak. Jadi dipantau saja apakah bisa atau tidaknya gitu. Terima kasih. Oke, aku bantu tambahkan ya. Untuk yang masnya tadi, eh, pertanyaannya LOE-nya itu dapat di Februari kemarin, tapi baru akan masuk di September ini. Itu solusinya bisa Mas kayak gitu. Jadi Masnya bisa pakai LOE itu untuk daftar di beasiswa unggulan walaupun intake-nya di semester ini. Kayak gitu. Jadi nanti Masnya memakai LOE plus surat keterangan diver itu. Kayak gitu. Nah, kalau yang Mas Farhan tadi jelaskan, misalnya keterima di BU 26 tapi baru mau kuliah di 2027, itu yang belum bisa kita pastikan seperti itu. Tetapi kalau misalnya eh, kalian dapat LOE dari Februari tapi belum sempat kuliah karena mungkin belum dapat beasiswa, itu bisa di-defer di semester ganjil ini dengan catatan ada surat defernya seperti itu. Terima kasih, Kak. Balik ke Kembali. Oke, next kita ke Kak Safaru Khairon Jamil. Apakah sudah connect, Kak? Mohon izin Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah sangat Baik. jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan virtual background karena deteksinya sangat tidak karuan sekali. Mohon izin bertanya kepada Kak Farhan terkait ini kalau memang saya ingin membahas juga di luar esai, tapi memang sebagai bagian dari persiapan kita untuk mendaftar beasiswa unggulan, saya mahasiswa baru di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Terkait tadi Kak Farhan menyampaikan dalam esai saya tidak menyantumkan prestasi atau juara lomba. Namun yang sudah saya gali berkaitan dengan form pendaftaran itu kan ada kolom yang berkaitan dengan prestasi itu Kak ya. Nah, terkait hal tersebut Kak, dan juga sertifikat kompetensi. Nah, ini kalau misalkan kita kosong, ini apakah akan menjadi pertanyaan yang menjadi bumerang buat kita ketika tes wawancara nanti? Dan dari Kak Farhan sendiri, apakah punya tips untuk kami? Misalkan eh, bisa dalam tanda kutip eh, bagaimana biar tidak kosong. Kalau mungkin tadi Kak Farhan menyampaikan berkaitan dengan pengabdian di masyarakat juga sebuah prestasi. Tapi kalau yang diminta itu berkaitan dengan prestasi juara kelompaan untuk dicantumkan dalam formulir, nah ini seperti apa? Mohon tanggapannya Kak Farhan. Baik, terima kasih Kak Khoirun. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, saya izin untuk make sure bahwa prestasi itu tidak hanya juara 1, 2, 3, tapi bisa lebih dari itu. Apabila tidak memiliki sama sekali juara 1, 2, 3, itu bisa dicantumkan. Misalkan kakak pernah pengabdian masyarakat, nanti dimasukkan ke dalam sana seperti itu. Jujur saja, waktu saat saat saya daftar beasiswa unggulan 2024, saya tidak pernah juara 1, 2, 3 internasional, nasional seperti itu. Bagaimana bisa lolos? Karena dewan juri itu memiliki perspektifnya masing-masing seperti itu. Jadi walaupun tidak pernah juara 1, 2, 3, ompong melompong bahasa tanda kutipnya seperti itu bisa menjadi poin-poin plus kita. Misalkan kita pernah mengabdi masyarakat, pernah aktif organisasi, nilai IPK kita bagus tiap tahunnya meningkat, tidak turun dan sebagainya, itu sudah termasuk prestasi. Terus pernah banyaklah ekskul dan sebagainya. Jadi itu bisa dibuktikan dalam misalkan confident foto, sertifikat dan sebagainya. Kan kalau misalkan aktif organisasi itu kan bisa dimintakan sertifikat ya kepada organisasi tersebut bahwa kita pernah aktif organisasi tersebut gitu kan. Sedangkan kalau misalkan tidak ada itu bisa menggunakan foto. Nah,
untuk berpengaruh atau tidaknya itu tergantung dewan juri, karena setiap penilaian itu kan memiliki perspektif masing-masing ya, seperti itu. Saya tidak bisa menjamin, wah saya tidak memiliki prestasi, tapi kok bisa lolos dan sebagainya gitu kan. Itu punya perspektif masing-masing di dewan juri itu. Jadi saya tidak bisa menjamin juga bahwa apabila tidak memiliki prestasi itu bisa lolos gitu ya. Jadi itu tergantung dari isai kita, tergantung dari submit kita apakah filenya benar dan sebagainya dan lain sebagainya gitu sih Kak. Itu bobotnya masing-masing pasti ada gitu. Tapi jangan khawatir apabila tidak memiliki prestasi, bisa dimasukkan aja seoptimal mungkin potensi yang dari Kakak itu. Terima kasih. Mohon izin tanya tambah lagi Kak, terkait apa namanya, organisasi itu baiknya dicantumkan sejak organisasi di jenjang apa, kan saya memang sudah aktif ikut organisasi sejak jenjang SMP hingga S1. Nah ini baiknya dari kakak merekomendasikan dari jenjang apa, dan kemudian berkaitan dengan karya ini saya minta sepil punya kakak ini, eh, ketika mendaftar di beasiswa unggulan ini punya karya publikasi berapa, karena sebuah yang luar biasa saat ini kakak punya 10 karya publikasi seperti itu kak. Baik, terima kasih. Jadi untuk apa namanya saat itu eh, saya itu saat mendaftar itu hanya memiliki dua karya tulis ilmiah dan dua buku ber-ISBN. Jadi satu Kopernikus sama apa namanya Kopernikus gitu kan, jurnal internasional skripsi saya dan dua ber-ISBN seperti itu saat saya mendaftar seperti itu ya Kak. Terus untuk apa tadi maaf yang pertanyaan pertama Kak Reza? Berkaitan dengan paling awal organisasi itu cocoknya sejak kapan, apakah sejak SMP atau S1 Oh baik, saja seperti itu. baik. Untuk prestasi, kalau bisa 5 tahun terakhir gitu. Jadi jangan terlalu yang terlalu tua dan sebagainya. Jadi kalau bisa hanya 5 tahun terakhir, karena kalau misalkan terlalu jauh dan sebagainya, itu akan membuat kita terlalu kurang powerful karena kita apa ya bahasanya ya, saat membuat esai itu kan ada batas maksimal kalimat dan sebagainya ya. Jadi bisa dikombinasikan saja antara tahun sekian sampai sekian. Tapi kalau bisa 5 tahun terakhir aja seperti itu sih Kak. Mohon izin kak, maksud saya pencantuman riwayat organisasi di formulir itu maksud saya kak. Eh, Dicantumin di dalam formulir. Oh itu bisa eh, kalau misalkan pernah organisasi gitu ya Kak. Iya, riwayat organisasi itu kak. Oh, riwayat organisasi itu bisa disampaikan saja pernah ikut kapan. Kalau misalkan SMA bisa, tapi kalau kemarin saat saya daftar hanya S1 saja seperti itu karena kalau terlalu tua juga terlalu banyak kan apa namanya formnya seperti itu. Saya juga mohon maaf ya agak males nulisnya gitu kan dalam form beasiswa itu. Jadi kalau saya pribadi 5 tahun terakhir itu udah cukup. Tapi kalau misalkan mau dilebihkan, misalkan pernah SMA, SMP dan sebagainya, itu bisa juga sih Kak, gitu organisasi. Baik kak, terima kasih jawab atas waktunya, terima kasih. Hmm, Terima kasih kembali. Tapi aku sedikit izin ke kolom chat ini ada pertanyaan sangat menarik dari Kak Hanifah Huwaida. Eh, saya bacakan, saya Hanifah Huwaida ingin bertanya, latar belakang saya adalah S1 Geografi, lalu pengalaman terakhir saya adalah magang yang proyek besarnya berupa sampling timbulan sampah di kawasan wisata sesuai SNI. Kalau saya ingin mencantumkan hal tersebut ke esai, bagaimana cara terbaiknya meng-highlight hal tersebut meskipun rencana studi S2 saya tidak mengarah ke sana, melainkan lebih ke pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Begitu, Kak. Wah, luar biasa ini ke Hanifah atas pertanyaannya. Jadi itu silakan dimasukkan ke dalam isai
karena apa namanya, semua pengalaman baik magang, proyek dan sebagainya, proyek penelitian dan sebagainya itu sangat powerful dimasukkan ke dalam esai seperti itu ya Kak. Jadi nanti untuk highlight-nya itu saya pernah melakukan proyek eh, sam- proyek timbulan sampah di kawasan X seperti itu dan sesuai dengan standar untuk dan itu dikaitkan dengan apa namanya S2 kakak seperti itu. S2-nya sekarang apa Kak? Bisa izin on mic nggak? Halo Kak Hanifah. Halo Kak, izin menjawab kalau untuk S2 itu rencananya ke pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup tersebut. Oh gitu, baik. Tapi itu Eh, hmm. eh, berkelanjutan sama pertanyaan saya yang terakhir, kalau LOA-nya baru ada di minggu kedua Agustus, kira-kira apakah masih ada kesempatan buat mendaftar BU? Karena dilihat dari track record tahun sebelumnya, itu beasiswa unggulan kan bukanya di minggu kedua, ketiga, bulan Juli seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Hanifah. Jadi untuk apa namanya S1-nya geografi, S2-nya itu pengelolaan sumber daya alam lingkungan. Sebenarnya saling kaitan mengenai tanah dan sebagainya, sedangkan S2-nya pengelolaan sumber daya alam. Jadi itu sangat make sure, jadi nggak usah khawatir mengenai uh, pencantuman proyek tersebut itu sangat make sure kok seperti itu. Sangat sejalan dengan S1 dan S2 seperti itu. Jadi jangan khawatir, masukkan saja ke dalam isai kakak seperti itu. Nah, kalau untuk LOA, setahu saya LOA itu bisa diterima apabila sudah apa LOA itu bisa didapat apabila sudah diterima ya seperti itu. Apabila sudah diterima, bisa request ke kampus, Bu, Pak, saya bisa minta LOA nggak dengan lebih awal seperti itu. Biasanya dosen itu bisa memaklumi seperti itu Kak Hanifah gitu. Nah, terus disesuaikan juga dengan batas-batas waktu yang sebelumnya gitu. Kalau untuk tahun ini saya kurang tahu ya kapan pembukaannya gitu. Tapi bisa dicoba aja dulu untuk request LOA lebih cepat seperti itu. Apabila sudah diterima ya Kak gitu. Insya Allah sih memungkinkan ya gitu Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan juga Kak di kolom chat yang menarik gitu dari Kak Himatullah, izin Kak Farhan dan Kak Putra. Saya tadi sedikit belum mengerti di bagian penyampaian Kak Farhan mengenai cantumkan dokumentasi kegiatan pengabdian. For example, buat keterangan di bawah dokumentasi tersebut, pengabdian di kota X itu dicantumkan ke dalam esai kah, Kak? Maksudnya atau dibagikan ke berkas yang lain, Kak? Baik, terima kasih. Untuk pengabdian masyarakat itu bisa dicantumkan ke dalam isai masing-masing apabila ingin. Saya izin untuk share screen lagi mungkin kelewat ya tadi ya kakaknya ya. Saya izin share screen sebentar. Uh, nah, di sini saya sebentar mana sih? Nah, di sini saya mencantumkan apa namanya pengabdian saya seperti itu. Pernah pengabdian di mana, ngapain aja dan sebagainya. Jadi bisa dicantumkan ke dalam isai seperti itu ya, gitu. Saya pernah ngapain, kegiatannya ngapain dan sebagainya, gitu. Jadi untuk lebih confident-nya itu bisa dicantumkan ke dalam foto dokumentasi apabila tidak ada sertifikat ya seperti itu Kak. Dicantumkan di dalam satu folder seperti itu apabila tidak sertifikat. Apabila ada ya silakan saja dimasukkan ke dalam folder sertifikat seperti itu Kak. Baik, terima kasih, Kak Farhan. Mungkin jadi seperti kayak jika dalam esai itu hanya sebagai sebuah tulisan itu
jabarkan saja seperti yang diberikan Kak Farhan tadi, lalu untuk di bagian berkas ya kalau memang tidak ada sertifikat, dicantumkan saja atau untuk kegiatannya atau foto kegiatannya pada saat berlangsung. Seperti itu. Terus selanjutnya Kak Farhan ini ada pertanyaan yang sangat menarik dari Kak Rusita terakhir gitu. Dalam esai ada nggak ya Kak presentase antara profil diri, prestasi, pencapaian dengan kontribusi yang sudah dibuat dan kontribusi yang akan dilakukan nanti, serta rencana rencana ke depannya, biar tidak terkesan menyombongkan diri dan ada benang merah antara paragrafnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk beasiswa itu kan bagaimana cara kita memikat hati dewan juri ya seperti itu. Nah, kita nggak usah khawatir, wah kita terlalu sombong dan sebagainya. Udah tunjukkan aja semua prestasi yang ada, potensi yang ada. Jadi nggak usah, wah kita nyantumin ini apa kita sombong dan sebagainya. Oh tidak gitu kan. Jadi cantumin aja semuanya gitu. Mau dari A sampai Z itu prestasi kita itu cantumin aja. Nggak usah bilang kita sombong dan sebagainya. Karena kita kan bersaing ya seluruh Indonesia, ratusan ribu orang gitu kan. Bagaimana caranya kita agar mendapatkan kuota beasiswa unggulan yang hanya berapa persen ya? Sekitar 5%, cuman 3.000 kalau tidak salah ya kuotanya. Kalau tidak salah ya. Jadi, bagaimana cara kita memikat dewan juri dengan cara membaguskan esai kita seperti itu kan untuk apa namanya screening tahap pertama itu adalah esai kita seperti itu. Kalau misalkan esai kita jelek, berantakan, tidak menunjukkan potensi diri. Bagaimana caranya agar pihak panitia itu tahu kelebihan kita, kekurangan kita, dan sebagainya, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir, eh, apa namanya, kita sombong dan sebagainya, nggak usah khawatir seperti itu. Udah tunjukkan aja semuanya, ceritakan aja secara apa yang sesuai dengan jalannya masing-masing gitu kan. Misalkan saya pernah A, B, C, seperti itu, Z dan sebagainya, itu bisa dituliskan saja, nggak usah khawatir, saya takut sombong dan sebagainya gitu. Yang penting kalian nulisnya jujur, tidak bohong, sesuai kenyataan dan sebagainya, tidak hiperbola gitu ya Kak. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Farhan dan semoga Kak Rusia sudah sangat terjawab gitu pertanyaannya. Dan sayang sekali kepada teman-teman semua, mohon maaf karena waktu untuk sesi tanya jawab ini sudah habis gitu. Namun jangan berkecil hati karena kita dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan sudah menyediakan hotline FABU gitu yang bisa digunakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya gitu secara spesifik dan akan kami jawab dengan sejelas-jelasnya agar teman-teman dapat memahami proses seleksi dari tahap satu sampai di tahap kedua. Dan juga kami juga sudah menyediakan nanti akan ada mentoring program mentoring gratis gitu dan ada 1.000 kuota yang bisa teman-teman ikuti begitu agar proses dari seleksi beasiswa unggulan ini bisa terlaksana dengan maksimal begitu dan dibantu oleh Forum Awardee Beasiswa Unggulan begitu. Dan terima kasih banyak atas waktunya Kak Farhan atas ilmu dan materi yang sangat luar biasa ini. Kasih kembali. Dan boleh dong untuk teman-teman semua boleh kita berikan tepuk tangan secara virtual dong. Oke, sangat luar biasa gitu. Dan masih ada 357 dan tadi sempat sampai 500 yang hadir gitu bersama-sama dengan kita menyaksikan gitu di sesi kedua esai ini dan masih nanti jangan lupa ada sesi-sesi selanjutnya. Oke, sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk seluruh peserta berkenan dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh Fabu. Boleh teman-teman untuk menyalakan kamera terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Oke, saya bantu ya. Kita dokumentasi sesi kedua. Yang on cam kita doakan jadi awardee tahun 2026. Amin. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Tahan dulu di slide 2. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, ditunggu di beasiswa unggulan November nanti ya. Baik, terima kasih. Teman-teman yang saya banggakan, demikian rangkaian acara kita pada sesi siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga teman-teman mengikuti dan memantau Instagram Forum Awardee Beasiswa Unggulan agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Sampai jumpa di acara FABU selanjutnya. Saya Putra Fareza Ahmad selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.